españoles ganamos una o dos o tres carreras al año. Sí, que... No tiene nada que ver con ahora. La gente que... Motorland Aragon kembali menjadi saksi bisu ketatnya persaingan di ajang FIM Junior GP 2025 dan nama Veda Ega Pratama sekali lagi mencuri perhatian dunia balap. Pembalap muda asal Indonesia itu menunjukkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan, menampilkan konsistensi tinggi di dua balapan yang digelar pada 26 dan 27 Juli. Namun, sorotan utama bukan hanya soal hasil, melainkan juga potensi Veda yang belum sepenuhnya terwujud karena dugaan masalah teknis pada motornya yang kini memicu permintaan maaf dari Honda dan kekhawatiran dari para analis top. Di kedua balapan tersebut, Veda memang finish di posisi yang terkesan biasa saja bagi sebagian orang. Namun, bagi para pengamat dan pelaku balap profesional, performa Veda justru membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling kompetitif musim ini. Pertanyaan besarnya, mengapa ia belum juga naik podium padahal skillnya mumpuni? Mantan pembalap MotoGP dan juara World SBK Carlos Checa yang kini dikenal sebagai komentator dan analis balap Eropa memberikan pandangan langsung dari paddock Aragon. Checa secara terang-terangan menyebut Veda sebagai pembalap dengan teknik yang matang dan agresivitas balap yang cerdas. Namun, ia menyayangkan bahwa bakat luar biasa Veda belum ditunjang oleh mesin yang setara dengan potensinya. Checa secara terang-terangan menyebut Veda sebagai pembalap dengan teknik yang matang dan cornering yang luar biasa. Tapi saat keluar tikungan dan di lurus, dia seperti ditinggal oleh motor, ujar Checa kepada wartawan Motorsport Eropa. Sayang sekali, pembalap sebagus itu seharusnya bisa bersaing di barisan depan. Pernyataan Carlos Checa ini bukan tanpa dasar. Di race 2, jarak waktu antara Veda dan sang pemenang balapan, Hakim Danis, hanya terpaut 0,313 detik. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di grup depan, di mana 5 besar hanya dipisahkan oleh kurang dari setengah detik. Veda memang berada dalam rombongan pembalap tercepat, bertarung roda ke roda sejak awal hingga akhir, namun ia tak mampu menyalip secara agresif di trek lurus. Ini adalah indikasi jelas adanya hambatan serius dari sisi akselerasi. Veda mengaku push limit motor, kode frustrasi di balik keterbatasan. Motor Honda NSF 250R yang digunakan oleh tim Junior Talent Team (JTT) memang telah banyak mencetak pembalap hebat di masa lalu. Namun, sejauh musim ini berlangsung, paket motor yang diberikan kepada Veda tampak kurang kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Beberapa analis bahkan menyebutkan bahwa tenaga keluar tikungan atau mapping ECU yang dipakai tim Veda masih tertinggal satu langkah dari tim-tim top lainnya di grid. Menariknya, gaya balap Veda yang agresif dan cerdas sangat cocok untuk trek teknikal seperti Aragon. Ia unggul di sektor-sektor yang menuntut pengereman ekstrim dan manuver cepat di tikungan panjang. Namun, semua keunggulan itu seakan teredam ketika masuk sektor lurus, tempat di mana kekuatan mesin benar-benar diuji. Veda sendiri tidak pernah menyalahkan motor secara langsung, namun gestur dan pernyataannya cukup menyiratkan adanya batas teknis yang tak bisa ia lampaui, seolah ia sudah push limit motor hingga batasnya. Dalam wawancara singkat setelah balapan, ia mengatakan dengan nada lelah, "Hari ini hasilnya sama seperti kemarin. Saya sudah memberikan 100% sepanjang akhir pekan. Saya mencoba menjaga kondisi ban sebaik mungkin, tapi saya tak bisa berbuat lebih banyak." Sebuah pengakuan yang mengisyaratkan bahwa ia telah melakukan semua yang ia bisa, namun motornya tidak mendukung. Beberapa rekan mekanik dan tim dari pedok lainnya yang sempat diwawancarai secara off-record juga menyebutkan bahwa JTT tengah mengalami fase transisi dalam pengembangan mesin. Bahkan, ada rumor panas bahwa spesifikasi motor Veda tidak sepenuhnya identik dengan rival-rivalnya, baik dari sisi torsi maupun aerodinamika. Fakta bahwa Veda mampu tetap berada dalam rombongan depan dengan motor yang dikatakan tidak optimal justru memperkuat pandangan bahwa ia adalah pembalap dengan bakat spesial yang luar biasa. Konsistensinya dalam menjaga line balap, membaca situasi lintasan, dan bertahan dalam duel ketat melawan pembalap-pembalap Eropa menunjukkan bahwa dia telah siap untuk langkah lebih besar baik dari sisi mental maupun teknis. Que también se podía ganar a los americanos y a los australianos y bueno, y nada, al final pues... Desakan menguat. Honda diminta beri perhatian khusus. Bisa sia-sia skill Veda kalau bertahan.
Kini, desakan mulai muncul agar Honda dan tim Junior Talent Team memberikan perhatian khusus pada pembalap asal Indonesia tersebut. Di tengah dominasi pembalap Spanyol dan Italia di grid, Veda hadir sebagai wakil Asia Tenggara yang tidak hanya ikut meramaikan, tetapi benar-benar bersaing di barisan depan. Jika potensi Veda diimbangi dengan dukungan teknis yang setara, banyak yang yakin podium hanyalah soal waktu. Carlos Checa sendiri menyebutkan bahwa Veda adalah permata yang masih tertutup debu, menunggu waktu untuk benar-benar bersinar. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi Honda. Carlos Checa bahkan secara gamblang menyatakan bisa sia-sia skill Veda kalau bertahan jika Honda tidak segera memberikan motor yang kompetitif. Sebuah kalimat yang menusuk mengisyaratkan masa depan Veda akan terancam jika terus terhambat oleh masalah teknis. Langkah berikutnya bagi Veda adalah putaran Junior GP di Misano, Italia. Sirkuit cepat dengan karakteristik tikungan kombinasi dan lintasan lurus menenah. Ini adalah tantangan baru yang akan menguji kemampuan adaptasi Veda dan performa motor Honda. Jika JTT mampu memberikan pembaruan atau peningkatan teknis yang signifikan sebelum balapan berikutnya, tak tertutup kemungkinan Veda akan tampil sebagai kejutan besar dan akhirnya merebut podium yang telah lama dinanti-nanti. Bola panas kini ada di tangan Honda. Masa depan Veda antara loyalitas dan ambisi podium dunia. Situasi yang dialami Veda Ega Pratama di Aragon bukan hanya sekadar masalah teknis balapan, melainkan juga menyoroti dilema besar bagi pembalap muda bertalenta. Di satu sisi, ada loyalitas terhadap Honda yang telah membina dan membuka jalan baginya di ajang internasional. Di sisi lain, ada ambisi pribadi untuk meraih podium dan naik ke kasta balap yang lebih tinggi, yang kini terhambat oleh performa mesin. Para penggemar balap di Indonesia tentu sangat berharap Veda bisa terus menunjukkan taringnya dan mengukir sejarah. Namun, mereka juga menyadari bahwa seorang pembalap sehebat apapun akan kesulitan bersinar tanpa dukungan teknis yang memadai. Tekanan kini ada pada Honda. Akankah mereka mendengarkan kritik dari para analis dan keluhan tersirat dari Veda? Keputusan Honda dalam waktu dekat akan sangat krusial bagi karir Veda. Apakah mereka akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan performa motor Junior Talent Team, atau justru Veda terpaksa harus mempertimbangkan opsi lain demi menyelamatkan masa depannya di dunia balap? Dinamika antara bakat pembalap dan dukungan pabrikan akan terus menjadi sorotan. Veda Ega Pratama adalah harapan besar Indonesia dan semua mata kini tertuju pada langkah Honda selanjutnya. Bisakah mereka memastikan permata ini bersinar terang, ataukah Veda harus mencari jalur lain untuk mencapai impian MotoGP-nya? Kita akan melihat bagaimana drama ini berlanjut di sirkuit Misano dan balapan-balapan berikutnya.